Mbah Kowo Cirebon dengan ilmu kesaktiannya weruh sedurunge winara atau mengetahui sebelum kejadian, dapat memprediksi titik kelemahan dari Prabu Cakraningrat. Beliau menyarankan kepada Sunan Gunung Jati untuk memboyong putri Prabu Cakraningrat yang merupakan sekar kedaton kerajaan Galuh Pakuan untuk dijadikan garwa. Maka diperintahkan Ki Pati Semi untuk memboyong sekar kedaton kerajaan Galuh Pakuan dengan menggunakan ilmu sirap. Untuk menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Batur sedulur sekampung, Praja Winangun pada abad ke-15 setelah dinobatkannya Syekh Syarif Hidayatullah menjadi Sultan Kerajaan Cirebon oleh Mbah Kowo Cirebon, Pangeran Cakrabuana. Penyebaran ajaran agama Islam semakin pesat, gemanya sampai terdengar di pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran, sehingga membuat gusar Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Namun tiada daya dan upaya, karena yang menjadi Sultan Kerajaan Islam Cirebon dengan sekaligus tokoh dalam penyebaran agama Islam adalah cucunya sendiri, yaitu putra Nyimas Rara Santang. Sedangkan Nyimas Rara Santang adalah putri Prabu Siliwangi dari Nyimas Subang Kerancang. Melihat kenyataan ini, Prabu Cakraningrat, Raja Kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran bawahan dari Kerajaan Pajajaran, amat sangat geram dan langsung memerintahkan pasukannya untuk mengadakan penyerangan untuk melumpuhkan kekuatan Kerajaan Islam Cirebon. Mbah Kowo Cirebon dengan ilmu kesaktiannya weruh ning sedurunge winara atau mengetahui sebelum kejadian, dapat memprediksi titik kelemahan dari Prabu Cakraningrat. Beliau menyarankan kepada Sunan Gunung Jati untuk memboyong putri Prabu Cakraningrat yang merupakan sekar kedaton kerajaan Galuh Pakuan untuk dijadikan garwa. Maka diperintahkanlah Ki Pati Semi untuk memboyong sekar kedaton kerajaan Galuh Pakuan dengan menggunakan ilmu sirap. Ki Pati Semi berhasil masuk ke Kenyapuri, tempat kediaman putri raja, tanpa diketahui oleh siapapun termasuk pasukan Galuh Pakuan, karena mereka tertidur pulas kena pengaruh ilmu sirap Ki Pati Semi. Suasana hening dan sepi tanpa seorang pun, sehingga Ki Pati Semi dengan leluasa masuk ke dalam tempat keberadaan sang sekar kedaton. Kemudian sang putri berhasil diboyong oleh Ki Pati Semi. Beberapa saat kemudian mereka tersadar. Para dayang merasa terkejut melihat kenyataan di tempat tidur sang putri kosong. Akhirnya mereka melapor ke Baginda Raja. Prabu Cakraningrat amat sangat murka mendengar laporan para dayang. Kemudian beliau memerintahkan seluruh pasukan kerajaan Galuh untuk menangkap Durjana yang memboyong putri raja. Di luar keraton, mereka menemukan sang Durjana yang sedang berlari memboyong putri raja yang tidak lain adalah Ki Pati Semi, seorang pati kerajaan Islam Cirebon. Mereka mengepung Ki Pati Semi. Maka terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Ki Pati Semi yang seorang diri dengan pasukan kerajaan Galuh. Mengukur kemampuan yang ada pada dirinya dan mengangkat posisi yang tidak menguntungkan karena berperang sambil menggendong sang putri. Maka dengan menggunakan ilmu peringan tubuh, Ki Pati Semi berlari dengan amat kencangnya sehingga tidak dapat terkejar oleh ratusan pasukan kerajaan Galuh. Di perjalanan, Ki Pati Semi bertemu dengan Ki Gede Suro. Oleh Ki Gede Suro disarankan untuk kembali ke kerajaan Galuh untuk menumpas pasukan kerajaan Galuh supaya aman
dan mereka tidak akan menyerang kerajaan Islam Cirebon. Atas saran Ki Gede Suro, Ki Pati Semi kembali ke kerajaan Galuh, sedangkan sang putri dititipkan kepada Ki Gede Suro. Oleh Ki Gede Suro, putri itu ditempatkan di sebuah gubuk di tengah-tengah telaga. Kemudian selanjutnya putri itu diboyong oleh Ki Gede Suro untuk dipersembahkan kepada Sultan Cirebon melewati suatu daerah, maka daerah itu selanjutnya disebut Desa Suroboyong. Suro arti nama pelaku dan boyong memboyong putri. Oleh masyarakat kelak kemudian disebut Desa Srombyong. Pada tahun 1916, semasa pemerintahan Hindia Belanda, dua desa bertetangga yakni Desa Srombyong dan Desa Blendung dimerger menjadi satu desa. Pada waktu itu yang menjadi Wedana Arjawinangun adalah Wangsa Praja. Oleh Wedana, nama desa tersebut diganti menjadi Prajawinangun. Praja adalah nama belakang Wedana. Winangun berarti bertugas di Kawedanan Arjawinangun. Maka pemerintah daerah pada tahun 1983 memekarkan Desa Prajawinangun menjadi dua desa, yakni Desa Prajawinangun Wetan dan Desa Prajawinangun Kulon. Wallahu a'lam. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul Desa Prajawinangun Cirebon, yang kini menjadi Prajawinangun Wetan dan Prajawinangun Kulon. Sejarah asal-usul Desa Prajawinangun ini saya kutip dari Facebook Bahasa Cirebon, bahasane Wong Cirebon. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.